Pemimpin yang bijak tidak akan mencoba menangani segala sesuatu ya dengan sendirian, tapi ia memanfaatkan pelimpahan tugas kepada orang lain dengan cara membantu memperlengkapi mereka agar cakap memimpin, sehingga ia memusatkan perhatian pada hal-hal yang terpenting saja. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya, jadi sebagai pemimpin, ya mari kita memperlengkapi jemaat kita supaya mereka juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin. Ini adalah tugas kita. Ya. Kemudian yang terakhir, ya. Jadi ini yang terakhir, Bapak-bapak sekalian dan Pak Freddy. Kepemimpinan yang paling efektif ialah melalui teladan, bukan melalui deklarasi. Ya. Hampir 90% manusia belajar melalui apa yang dilihat. Jadi lewat visual. Ya. Di hampir 90% manusia belajar melalui apa yang dilihat. Artinya tindakan kita, ya, teladan kita, ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan, ya, contoh. Nah, 9% dipelajari dari apa yang kita dengar. Jadi apa yang kita sampaikan di pelayanan lewat khotbah, kita bagikan firman, ya, saudaraku, itu 9%. Kemudian 1% itu dipelajari melalui indera kita. Jadi, ya, pendengaran, penglihatan, ya, jadi, melalui apa yang kita pelajari, melalui apa yang kita lihat, ya, 1%. Kepemimpinan yang efektif lebih banyak ditularkan daripada diajarkan. Ya, kepemimpinan efektif lebih banyak ditularkan daripada diajarkan. Ya, jadi tadi makanya Bapak-bapak sekalian bahwa apabila kepemimpinan kita itu mau efektif, ya sebenarnya kita, ya, kita harus memberi contoh, kita harus memberi teladan, ya. Karena apa? Karena kalau tanpa kita memberi teladan contoh, ya, apa yang kita ajarkan itu, ya, tidak akan berpengaruh. Ya. Sebagus apapun yang kita ajarkan, ya, itu tidak akan banyak pengaruhnya. Itu hanyalah sebagai teori saja. Jadi kepemimpinan yang efektif itu, ya, terjadi melalui teladan. Ya. Ada banyak orang membangun segala sesuatu, memimpin segala sesuatu. Ya. Kalau di tempat saya banyak organisasi-organisasi yang dibangun, ya, banyak yang punya ambisi menjadi ketua, ya, menjadi pemimpin, semangat berdeklarasi, wah, ya, pertama-tama semangat, saudaraku, program luar biasa, ya, jadi sudah begitu tersusun, ya, tapi kelanjutannya, saudaraku, ya, bapak-bapak sekalian, tidak maksimal. Karena apa? Karena organisasi yang mereka bangun itu, ya, hanyalah sebuah organisasi yang, ya, yang dibangun hanya, ya, kuat di deklarasinya saja, ya, tapi untuk tindakan action ataupun teladan, ya, kalau ada sesuatu yang perlu, ya, dikerjakan, pemimpin tidak berani berkorban, pemimpin tidak berani membuat terobosan, ya, maka kepemimpinan itu tidak efektif. Kepemimpinan itu akan macet, kepemimpinan itu tidak akan berfungsi. Ya. Nah, demikian juga dalam pelayanan kita, ya. Bagaimana supaya kepemimpinan kita itu efektif? Memang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sendi tadi, dibilang, ya, orangnya suka berkorban. Ya, memang itu salah satu hal yang luar biasa. Ya, dalam pelayanannya dia memulai memberikan contoh teladan. Saya pun belajar demikian juga, Bapak Ibu. Ya, kalau saya dalam pelayanan, saya jujur,
ya tidak ada penghasilan, ya hanya dari pelayanan itu. Tapi karena saya punya sebuah visi, ya bagaimana saya ingin membangun sebuah pelayanan ini supaya menjadi berkat, ya saya mencoba memberi contoh. Ya saat ini, ya saya tidak melayani saja, tapi saya coba supaya pelayanan saya didukung. Saya coba bercocok tanam di ladang, ya supaya saya menunjukkan bahwa saya sebagai seorang pemimpin tidak hanya berkata-kata di mimbar harus begini, tapi saya tunjukkan kepada jemaat. Saya juga harus bekerja. Ya, saya tidak mau juga dibebani oleh jemaat. Ya, hari ini itulah yang saya kerjakan. Ya, saya mencoba untuk menjadi berkat lewat apa yang saya kerjakan, nanti hasilnya bisa ya dipakai untuk pelayanan. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga, lanjut Pak Sendi. Halo? Ya, sudah. Sudah, nggak ada lagi. Sebuah keteladanan hidup Kristen jauh lebih mudah diikuti daripada sekedar tutorial ini. Tadi sudah jelas ya. Jadi, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus, di mana dia tidak ragu mengajak orang-orang untuk meniru dan mengikuti dia karena dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya. Jadi kita bisa dapat baca dalam ayat-ayat ini, ya 1 Korintus 11:1, jadilah pengikutku, ya kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Filipi 3:17, ikutilah teladanku. 2 Tesalonika 3:7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Nah, inilah dasar kenapa kita harus menjadi pemimpin yang boleh menjadi teladan. Ya, saya kira itu Pak Freddy yang bisa saya bagikan. Kiranya memberkati kita semua. Oke, berikan tepuk tangan untuk Pak Horas buat berkati.